Selamat malam, selamat datang di Cerita Mata. Iya, Oke. baca ye. Nanti di dislike lagi. Oh iya benar. Kita nyindir aja Nyindir kerjanya aja ya. Jadi gini, untuk kali ini aku mau nanya nih. Kan di sekitar banyak nih di kita orang-orang awam atau masyarakat Indonesia nih banyak tentang antara mitos sama fakta ya. Mitos atau fakta? Iya. Oke. Nah, untuk pertama aku nanya dulu nih. Kalau misalnya mitos-mitos yang bilang orang-orang yang udah meninggal, terus hantunya itu masih ada di sekitaran kita setelah meninggal 40 hari setelah itu masih ada. Oh, Itu benar. arwahnya ya. Arwahnya. Jangan ngomong hantunya. Maaf. Ya nggak apa-apa. Iya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ketidaksempurnaan milik kita. Dorce ya. Ada di dislike lagi. Oh ya, banyak ketawa ya. Hmm. Oke, jadi gini. Sebenarnya itu terkait soal 40 hari tuh, kalau menurut pemahaman aku itu tradisi kita sih. Jadi kan memang di tradisi kita di Indonesia itu memang kan ada ritual kayak 7 hari, doa 7 hari, doa 40 hari, karena beranggapan bahwa 40 hari itu arwahnya yang jenazah yang sudah meninggal ini, arwahnya masih ada di bumi. Sebenarnya kalau dibilangin secara agama apakah benar atau enggak, sejauh ini aku belum pernah menemukan, entah dari agama manapun. Mungkin kalau teman-teman mata yang mungkin tahu boleh ntar komen gitu, oh ada di kitab ini kalau memang 40 hari ada di bumi. Tapi kalau secara tradisi ya memang orang beranggapan seperti itu. Apakah benar atau enggak, aku sih pernah lihat 40 hari yang cerita yang guruku kemarin. Iya, ya, betul ada. Yang di video sebelumnya kan aku ada cerita soal guruku. Dia tuh datang keliling-keliling itu cuma cukup sampai 40 hari. After dari 40 hari dia sudah nggak pernah muncul lagi gitu, mendatangi kami murid-muridnya. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta menurut aku, karena aku pernah melihat seperti itu. Tapi apakah bisa dibuktikan secara agama atau yang lainnya aku kurang tahu gitu. Ada mitos fakta lagi apa lagi? Nih ada lagi nih. Jadi kan kalau misalnya si yang udah meninggal nih, terus mayatnya dikubur lah. Nah, kalau misalnya kan baru nih berarti kuburannya Masih basah lah ya. istilahnya. Nah, tanahnya masih basah ya kan. Jadi itu tuh katanya ya kuburannya harus dijaga ya. Oh iya, ada beberapa memang kuburan yang harus Itu dijaga. kenapa ya? Bukan karena ada barang penting yang dikuburkan gitu. ya. Karena kan kadang-kadang kan memang banyak jenazah-jenazah kayak teman aku yang baru meninggal 40 hari yang lalu, 40 atau 100 hari yang lalu, itu dia sangat menyukai sepatu kerjanya dia. Nah itu dikuburkan ke dalam kuburannya, ikut di peti matinya. Ada juga yang sangat menyukai handphonenya atau kalungnya ikut dikuburin di peti matinya. Dijaga bukan perkara mau ngambil itu ya, tapi lebih ke, jadi kan kemarin ya video yang sebelumnya kan kita ngebahas soal praktek dukun. Nah, jadi kan ada ritual-ritual dukun ya. Nah, jadi beberapa dukun itu ada yang memberikan persyaratan terkait dengan tanah kuburan ini. Jadi entah mungkin kuburan baru atau kuburan lama, ada yang bisa buat jadi pesugihan atau mungkin untuk penglaris dari tanah kuburan ini. Ada juga yang ritual yang mengambil tali pocong. Kayak film tuh, tau kan? Iya. Boleh sebutin nggak di sini? Boleh. Tali pocong perawan. Ya, yang mainnya tuh siapa ya? Yang Aduh, si seksi itu loh. Jupe ya? Iya. Jupe ya, bener ya? Iya. Jupe ya? Almarhum Jupe kan? Bukan Jupe, satu lagi lawannya. DP. Oh, DP Persik. Nama mantan suaminya. Saiful Jamil. Betul. Oh iya, maaf, mirip soalnya seksinya. Ya, tali pocong perawan itu emang bener. Ada yang mengambil tali pocong, ada yang buat biar kebal, ada juga buat yang sama. Pokoknya antara buat pesugihan atau buat penglaris, pengasih, terus macam-macam lah, tergantung si dukunnya buat persyaratan apa. Bukan hanya untuk 3 hal ini ya, tapi bisa buat bermacam-macam lah. Tanah kuburan, mau kuburan lama, kuburan baru, ataupun tali pocong. Mau perawan atau bukan perawan, perjaka, itu bisa dipakai tali pocongnya. Oh, iya. Terus kalau misalnya nih ya, ini kalau
pocong tuh kan pasti ada ikatan talinya tuh kan di atas. Nah itu kan tadi tali dibilang pocong. Tali pocong itu kan. Nah kalau misalnya itu udah diambil tuh sama orang misalnya itu kan, terus dia gimana? Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya sebenarnya lebih ke ini loh. Mungkin yang masuk kamu tuh pertanyaan adalah kadang-kadang kan gini, kalau misalnya kita menguburkan, itu kan ritualnya kan harus dicopot tuh tali pocongnya, ditaruh di jenazahnya, terus itu jenazahnya menghadap ke arah kiblat, ya kan. Nah kadang-kadang ada yang lupa mencopot tali pocong tersebut. Nah banyak yang bilang, mitos banyak yang bilang si jenazahnya akan menjadi pocong karena si tali pocongnya belum dibuka. Oh. Ya, itu pertanyaanmu ya pasti ya. Iya itu maksudku. Jadi aku mikirnya kan maaf ya nih, aku bukan kalau pocong tuh kan penguburan orang muslim ya. Sedangkan kan aku bukan muslim jadi aku kurang minim pengetahuannya tentang itu ya. Jadi yang aku maksud tuh ya seperti itu gitu loh. Iya. Jadi memang ada beberapa kasus dia itu kelupaan dicopot tali pocongnya. Terus? Dan memang jadi pocong. Cuman sebenarnya pocongnya tuh bukan pocong yang mengganggu seperti di film-film. Tapi dia tuh lebih ke dia meminta tolong dicopotin tali pocongnya. Karena gini, di dalam ajaran agama teman-teman kita muslim sebenarnya kan memang harus dicopot biar sempurna lah gitu. Syariahnya lah. Maaf kalau aku salah ya. Cuman kalau misalnya dia tidak dicopot kan jadi tidak sempurna tuh. Kasihan juga buat si jenazahnya. Jadi sebenarnya dia tuh bangun hanya untuk meminta tolong dicopot tali pocongnya. Setelah dicopot sih udah gak akan ganggu lagi. Terus itu gimana kalau pocong-pocong yang muncul yang ininya? Iya sebenarnya gini, itu berupa apa itu, beneran si pocong kah? Iya, jadi ngomong-ngomong pocong, jangan-jangan nanti muncul. Udah merinding nih soalnya. Enggak, kalau yang di sini nggak ada pocong, puji Tuhannya. Di tempat kita nggak ada pocong. Adanya jin. Satu tingkat di atas ya. Ya jadi nggak sih, sebenarnya pocong juga jin sih. Jadi gitu. Pocong-pocong yang sering kita lihat itu sebenarnya kan dia jin. Aku lupa istilahnya apa. Cuman gini, jin itu kan dia bisa menyerupai. Kadang-kadang kenapa dia berbentuk pocong? Dia kan mengetahui manusia tuh budayanya seperti apa. Dia tinggal di sini, budayanya tuh mereka dikuburkan pakai pocong gitu kan. Dipocongin pokoknya. Istilahnya tuh ya pakai kain kafan gitu. Ya. Jadi dia mungkin di sini ada pocong nih, hantu pocong, dia ngikutin jadi pocong. Jadi dia tuh juga ya. Jadi tuh dia tuh cuma menyerupai jinnya. Jadi bukan perkara kamu lihat pocong, wah ini orang-orang yang jenazah-jenazah yang tidak dicopot tali pocongnya, enggak. Itu jin yang menyerupai sebagai pocong. Gitu. Jinnya dibilang pintar atau ya no comment gue. Jadi tapi sebenarnya kalau untuk pocong aku pun juga dulu awam. Jadi aku pun juga seperti kamu, Dang. Jadi aku pun juga kan sebenarnya aku juga baru bener-bener bisa melihat semuanya itu kan baru-baru ini ya, dari mulai tahun 2020. Untuk cerita lengkapnya sebenarnya aku udah kasih sebenarnya sedikit-sedikit di beberapa videonya. Cuman nanti mungkin mata-mata bisa subscribe, jadi biar nanti topik selanjutnya aku akan menceritakan secara detail. Biasanya sih kalau aku cerita di channel lain sampai 1 jam cerita kenapa aku bisa jadi seperti sekarang. Betul. Nanti subscribe aja, nanti pas ketika kontennya muncul bisa kalian tonton. Jadi awal pun juga aku sama kayak kamu, Dang. Jadi gue tuh tidak merasa bahwa pocong, menganggap bahwa pocong itu perkara tali pocongnya nggak dilepas. Yang kedua, aku tuh menganggap bahwa pocong itu kalau kayak di film-film itu kan buka di depan, betul, belakang ketutup. Iya, ketutup terus diikat gini kan. Iya, betul. Tangannya diginiin semua diikat gitu. Terus kalau jalan ya loncat-loncat gitu. Nah, awal juga aku berpikir seperti itu. Cuman ternyata pertama kalinya aku melihat hantu di dalam hidupku pocong ini. Jadi sebenarnya perkara waktu kecil aku ngeliatin film-film pocong dan itu sangat menakutkan ya. Jadi aku tuh menganggap bahwa pocong adalah hantu paling menakutkan dan aku sudah merinding saat ini. Nah, cuman ternyata
Tuhan memberikan hantu pocong untuk diperlihatkan pertama kali di mata aku gitu. Jadi ceritanya tuh gini, aku waktu SMA, aku tuh melewati satu gang kecil yang dimana di sebelahnya itu ada sekolah. Jadi memang awalnya itu emang keluarga aku tuh semuanya memang bisa melihat, ya gitu. Dari mama, papa, adekku pertama, adekku sama semua satu ya, adekku kakak pertama, kedua, ketiga, aku anak keempat kan, itu semua bisa lihat. Cuman yang memang dulu tuh lebih sering melihat itu kakakku yang di atas aku, anak ketiga, sama adekku. Nah waktu itu aku lagi jalan tuh sama kakakku yang anak ketiga, lagi jalan ngelewatin gang itu, ngeliat sekolah. Namanya juga kita kalau jalan sekitar jam 7:30-8 kan itu semuanya udah gelap ya. Sekolah pun juga cuma nyala di bagian-bagian tertentu. Ketika kita lewat, oh gelap gitu. Terus ternyata kita harus balik lagi nih dari sekolah itu karena aku mau latihan paduan suara sama kakakku untuk kita ada pelayanan. Kita lewatin, kakakku itu sifatnya sama kayak aku, nyablak. Jadi ketika lewat kakakku gini, dek, sini dulu berhenti. Kenapa kak? Bener nggak sih yang aku lihat? Apa? Itu dia nunjuk. Jadi tiba-tiba itu di sekolah itu ada satu jendela yang gede banget, padahal sebelumnya nggak ada jendela itu, dan ada satu lampu menyinari satu sosok pocong. Buset. Jadi ibaratnya kayak spotlight gitu loh. Zet, di sini pocong. Gua ngeliat, set. Iya kak, lihat. Yuk, kita lanjut lagi. Bener kan yang aku lihat, kata kakakku. Iya bener, aku bener lihat kak. Tapi bisa nggak dibahas nggak di depannya? Aku pikir gitu, karena menurut aku pun asumsinya pocong itu depan itu muka, belakang itu polos. Pada saat itu dia polosnya ibaratnya kayak ngadap belakang. Jadi maksud aku tuh udah kak, gak usah tanya lagi. Kalau dia ngadep ke depan, pingsan mungkin aku gitu kan. Langsung pingsan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Mending ya udah kita pura-pura nggak tahu aja. Dan lagi pun juga pemikiran bodoh sih saat itu. Karena menurut aku kalau misalnya dia ngeliatin nunjukin muka, kalau nggak aku pingsan aku lari. Cuman kalau aku lari percuma karena hantu lebih cepat larinya daripada aku. Betul. Capek olahraga kan. Akhirnya mending gue mengedap-ngedap sama kakakku, yang ngedap-ngedap supaya dia tidak membalik, pura-pura kita nggak ngeliat dia lah gitu. Ternyata setelah dari situ aku cerita sama teman aku ini, si penasihat ini, kan dia emang dari kecil sudah mengiyakan ilmu ini ya, gift ini gitu. Jadi dia udah lebih terbiasa lah untuk melihat hantu. Dia ngomong begini, oh udah bisa lihat. Terus, oh iya aku lihat pocong begini-begini. Hah? Kalau yang aku lihat sih itu depannya ya. Hah maksudnya depannya? Iya memang benar-benar itu si pocong memang tidak ada terlihat mukanya. Jadi depan belakang itu memang polos kayak ngadap belakang. Jadi sebenarnya gua ngedap-ngedap terus gua nunjuk-nunjuk. Dia tuh liatin gua sama kakak gua. Ya ampun. Tapi gua tuh nggak tahu kalau itu tuh dia lihatin. Gua pikir dia lagi ngadap belakang. Betul. Ya udah itu maksudnya. Oh ternyata pocong tuh nggak berbentuk seperti yang gua lihat di film-film gitu. Dan case kedua gue pernah lihat pocong itu, sebenarnya pocong itu adalah hantu yang paling sering gue lihat sih. Case kedua gue lihat pocong itu pada saat di kosanku yang dulu. Jadi kalau misalnya mata-mata pernah follow IG aku, itu aku pernah live dan digangguin sama pocong. Ingat kan yang sampai bunyi berubah gitu di kamar mandi. Nah itu ketika gue kesana itu memang pocongnya itu memang agak jahil dan mukanya itu rusak. Maaf kata dia mukanya rusak. Jadi dia itu suka banget di kamar mandi pocong itu. Karena dia suka lihat perempuan. Jadi kan karena aku perempuan, ya pasti mandi di situ. Terus yang kedua, kalau teman-teman aku pada datang kan kalian semua itu terlihat sama dia gitu. Ya kalau aku sih biasanya kalau aku mandi kusir sih, Cong keluar dulu Cong gitu kan. Gue mau mandi gitu. Cuman kan kalau teman-teman yang lain kan nggak tahu tuh. Nah cuman ketahuan pertama kali itu teman aku namanya Kak Anggi namanya kan karena dia lebih tua gue panggilnya kakak. Si Kak Anggi ini baru buka pintu kamar mandi dia tutup lagi. Kok ada pocongnya, dia bilang gitu. Terus oh iya kakak lihat ya, iya. Ya udah usir aja dulu kalau lihat. Akhirnya kakakku
cuma ngomong begini, permisi ya mau pipis boleh nggak keluar dulu gitu. Ya ampun. Mukanya rusak gitu. Itu jin ya sebenarnya pocong itu. Dan yang ketiga, pocong itu pernah ada berbentuknya itu dia gosong, hitam semuanya mukanya. Jadi ada yang rusak, ada yang mukanya kayak kebakar. Nah kalau kebakar itu aku pernah lihat di rumahnya si penasihat ini. Oh. Gitu. Jadi yang di mana nih? Yang di Jakarta. Oke. Yang di lantai 2. Oke. Jadi kan di lantai 2 ada tuh. Nah memang aku sih seperti biasa, aku kalau yang pocong ini aku cuma merasakan, tapi tidak terlihat secara kita ngeliat kayak manusia sama manusia. Kalau yang kamar mandi sama yang di sekolah aku bener ngeliat kayak kita ngeliat manusia. Tapi kalau yang di tempat penasihat ini, teman aku ini, aku tidak lihat secara kasat mata gitu. Jadi lihatnya memang kayak dari mata batin aja. Nah, temanku ini pernah cerita. Jadi emang pertama kali waktu dia memunculkan diri si pocong ini, gue juga kaget ya. Namanya juga orang kaget yang ngeliat muka gosong ya. Nah, habis itu dia ngomong begini, tolong kamu merubah rupamu sesuai dengan yang baik gitu, yang memang enak dilihat. Bisa tuh berubah jadi bagus pocongnya. Wow. Mukanya rusak lagi. Jadi ketika ada cerita gitu, gue nanya, loh, emang bisa seperti itu gitu. Maksud aku pikir ya kalau memang pocong aslinya mukanya rusak ya pasti rusak. Kalau pocongnya mukanya gosong ya pasti gosong. Ternyata tidak seperti itu. Dan jadi sebenarnya kita tuh melihat pocong itu karena kan dia jin yang menyerupai ya. Jadi ketika kita melihat itu, kita tuh melihat sesuai dengan kemampuan kita dan amal kita. Dan sebenarnya kalau misalnya kita cuma ngeliatnya oh dia jelek, tapi kita minta dia jadi sesuatu hal yang enak dilihat juga dia bisa. Dan awalnya juga kita bisa langsung lihat yang baik juga tergantung dari kita kemampuannya. Misalnya kita suruh rubah, terus ternyata tetap sama mukanya jelek, padahal dia udah merubah ya berarti memang kita tuh belum sampai ilmunya ke situ untuk melihat rupa dia yang baik itu. Oh, begitu. Ya. Jadi sebenarnya mitos sama fakta itu ya bener fakta yang kamu tanyain, tapi agak melenceng sedikit. Kebanyakan apa enggak nih ya? Ya kalau dibilangin, kalau orang awam menganggap pocong-pocong adalah yang tidak lepas tali pocongnya ya. Terus kalau di film-film yang serem atau gimana tidak pernah yang terlihat yang mukanya ketutup kan. Kalau ternyata di dunia aslinya ada muka yang ketutup. Jadi memang tidak semuanya benar-benar kayak gitu faktanya. Jadi benar ada yang ketutup, ada yang kebuka gitu ya? Betul. Oh. Tapi sebelumnya mata-mata maaf ya karena ini kita studionya bukan studio buat rekaman, memang di kiri kanan ada tetangga dan ada anak kecil juga. Jadi dan ini kita syutingnya juga malam-malam. Jadi kadang ada bunyi dari masjid, kadang bunyi tetangga, tadi ada bunyi guduk-guduk, ada yang lagi bertukang. Maaf ya karena belum ada dana buat studio. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Mungkin sejauh ini itu dulu ya. Itu aja. Tapi kalau mata-mata ada mau yang ditanya gitu ya mengenai fakta atau mitos boleh juga dong. Betul, boleh, ya kan? Boleh banget. Di komen aja atau dikirim pesan boleh kali boleh, ya. Boleh. Atau nggak mau nanya Kak ada mitos begini-begini benar nggak ya gitu. Kalau misalnya memang aku pun tidak capable untuk menjawab, aku akan berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki gift sama seperti aku gitu. Jadi setidaknya ketika kita menceritakan ya kita akan menceritakan sesuai dengan pemahaman dari orang-orang terdekat kita ataupun pemahaman diriku sendiri. Betul. Mungkin kalau teman-teman ada pemahaman lain silakan bisa di-share karena kan itu tergantung masing-masing ya, prinsip masing-masing, persepsi masing-masing dan pengalaman serta kemampuan masing-masing. Oke, jangan lupa apa? Like, komen, and subscribe, serta share. Tolong bantu kami, support kami dan saran kami ke kami biar kami juga bisa berkembang lebih baik lagi. Jadi misalnya mau apa Kak, itu dong jangan terlalu banyak bercandanya. Boleh. Tapi jangan dislike kami. Jangan dong gitu loh. Udah yang dikit yang view-nya di dislike kan sedih. Sedih banget gitu loh. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya di Cerita Mata.